Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kus Endarti, NIM A1A21942, Prodi Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kus Endarti, hadir Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan KD pembelajaran pada pagi hari ini. KD-nya itu adalah menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dengan pemahamannya sendiri. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok untuk mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memuncaknya perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia nampak digiatkan oleh bangsa Indonesia dari golongan tua maupun dari golongan muda. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zunbi Lingkai. Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945 sesuai dengan Dekrit Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawakan semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Para anggota di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI itu digerakkan oleh pemerintah, sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatu menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Tetapi di dalam melakukan kewajibannya itu, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mencapai kemerdekaan harus menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena itu harus mengarahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan di akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hokko Ichiu. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, maka pada saat yang sama Dokuritsu Zunbi Kosakai dibubarkan. Kepada para anggota PPKI, Gun Seikan Jenderal Yamamoto mengucapkan terima kasih dan menegaskan kepada mereka bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara ke-16 saja, akan tetapi oleh Jenderal Besar Terauchi sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Untuk pengangkatan itu, Jenderal Besar Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr Regiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka berangkat menuju ke markas besar Terauchi di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalat atau Vietnam Selatan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas
wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, melainkan demi bagian sesuai kondisi setempat. 21 anggota telah dipilih, tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa, tetapi juga dari berbagai pulau dan suku seperti 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari golongan penduduk Cina. Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI adalah IR Soekarno. Sedangkan DRS Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua dan sebagai penasehatnya ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian PPKI ditambah dengan 6 anggota lagi tanpa seizin Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranakusuma Ki Hajar Dewantara, M.R. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subardjo. Dan saat itu ketiga tokoh PPKI yaitu IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan DR Rajiman Widyodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Ternyata IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Begitu Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat pada 14 Agustus 1945, Syahril memberitahu mereka bahwa Jepang sudah meminta gencatan senjata. Sekali lagi ia mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang sudah menyerah merasa bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum mampu menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Jepang. Mereka khawatir apabila hal itu justru mengakibatkan pertumpahan darah yang sia-sia. Jepang saat itu menghadapi pengeboman Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki, sedangkan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dengan cara melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kekalahan Jepang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini, IR Soekarno dan Muhammad Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal, karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Mereka ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan waktu diadakannya sidang PPKI yang pertama pada keesokan harinya. Kelompok bawah tanah pimpinan Sukarni yang didukung oleh sejumlah kelompok persatuan mahasiswa telah kehilangan kesabaran, sehingga pada 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Gamesun Peta di Rengas Dengklok. Di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarni bersikeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi dikumandangkan. Soekarno dan Hatta yakin bahwa kekuatan bersenjata yang dikatakan Soekarni terlalu besar-besaran dan bahwa Jepang akan dengan mudah meredam aksi percobaan proklamasi kemerdekaan. Tampaknya Soekarno dan Hatta merasa
akan adanya kemungkinan Jepang bersedia memahami keinginan mereka untuk merdeka, sehingga mereka tidak akan menentang proklamasi dengan kekuatan militer. Untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, setidaknya Soekarno dan Hatta ingin memastikan lebih dulu sikap para pejabat militer Jepang sebelum menggerakkan rakyat. Lebih lagi, keduanya merasa bahwa setiap deklarasi harus benar-benar mencakup seluruh penduduk Indonesia, dan area itu harus dilaksanakan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Menurut mereka, dengan cara seperti itu, seluruh rakyat Indonesia akan bangkit secara bersama-sama guna menegaskan kemerdekaan. Dengan demikian, peluang kesuksesan mobilisasi rakyat untuk melawan Jepang akan lebih besar. Sidang PPKI tersebut rencananya akan diadakan pada 17 Agustus 1945. Pukul 10 pagi. Setelah itu, Soekarno dan Hatta akan mengusulkan perihal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Jepang sudah mengetahui perihal penculikan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subardjo yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Sukarni pergi ke Rengas Dengklok, tentu saja dengan sepengetahuan Laksamana Maeda, atau setidaknya para pejabat militer Jepang, untuk membujuk Sukarni maupun para pemimpin mahasiswa untuk kembali ke Jakarta bersama dengan Soekarno dan Hatta. Hal itu membenarkan kecurigaan Soekarno dan Hatta. Jepang sudah mengetahui rencana besar tentang proklamasi kemerdekaan. Mereka juga menjadi semakin percaya bahwa sekumpulan penduduk yang sudah dipersenjatai dan berjaga-jaga di pinggiran ibu kota tidaklah memadai, karena kini mereka tidak dapat lagi mengadakan serangan mendadak terhadap Jepang. Begitu kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945, tengah malam, Hatta segera menghubungi tangan kanan Panglima Angkatan Perang Jepang di Jawa. Pejabat tersebut memberitahu Hatta bahwa yang dimaksud dengan Jepang menyerah adalah bahwa Jepang hanya menjadi agen sekutu, dan berarti Jepang tidak akan menyetujui proklamasi kemerdekaan oleh orang Indonesia. Menjadi jelaslah bahwa Hatta dan Soekarno bahwa evolusi damai mustahil terjadi, dan bahwa cara-cara proklamasi kemerdekaan yang disarankan oleh Sahril, Sukarni, Wikana, maupun pemimpin gerakan bawah tanah lainnya merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Sahril kemudian menemui Soekarno, mendesaknya untuk berjanji agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Akan tetapi, ia tidak mendapat jaminan dari Soekarno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan dengan kata-kata yang sangat anti-Jepang, sebagaimana yang disarankan Sahril dan kelompoknya. Jepang kini waspada dan pergerakan semua dipimpin pemimpin Indonesia diawasi secara ketat. Penting untuk mengadakan pertemuan di suatu tempat yang bebas dari mata-mata Kepoitai. Ke sekitar tengah malam, Hatta menghubungi Marsekal Muda Maeda yang bersedia menyediakan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat pertemuan kelompok nasionalis. Maeda meninggalkan rumahnya, dan pada 17 Agustus 1945 pukul 2, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan PPKI dan Subardjo, Wikana, serta Sukarni untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, rombongan para pemuda dan Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Di ruang makan rumah Maeda, Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr Ahmad Subardjo merumuskan naskah proklamasi dengan disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Dalam proses penyusunan naskah proklamasi, Ir Soekarno menulis konsep naskah proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Ahmad Subardjo dan Muhammad Hatta
menyumbangkan pikiran secara lisan. Dan malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10 WIB di lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarni melaporkan bahwa lapangan Ikada telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Ir Soekarno menganggap lokasi lapangan Ikada bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Akhirnya, disepakati bahwa upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di halaman rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa menit sebelum pukul 10.30, Chudancho Latif Hendraningrat mengetuk pintu kamar Ir Soekarno dan setelah dibukakan pintu, beliau bertanya, "Apakah Bung Karno sudah siap?" Kedua pemimpin itu mengangguk lalu keluar menuju tempat yang tersedia, diiringi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Upacara berlangsung tanpa protokol. Segera Latif memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif mempersilahkan Ir Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap dan jelas. Ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan pada pukul 10 WIB, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya. Bu, berdasarkan penjelasan yang Ibu jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Ir Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.